Shalom, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, dalam perenungan kita hari ini, Yesus tidak hanya berbicara tentang dosa zina secara fisik, tetapi tentang akar dosa itu sendiri, yaitu keinginan hati yang tidak dikendalikan. Mari kita bersama-sama membaca dari Matius 5 ayat 27-30. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Saudara, dunia seringkali berkata, yang penting tidak melakukannya. Tetapi Yesus berkata, jagalah hatimu, karena dari sanalah sumber kehidupan. Yesus menegaskan bahwa kesucian sejati bukan sekedar tidak melakukan dosa, tetapi memiliki hati yang bersih dan pikiran yang ditundukkan kepada Allah. Saudara, mari kita bayangkan ada sebuah taman yang begitu indah, penuh dengan bunga warna-warni yang begitu menarik, dan juga ada air mancur yang indah. Tetapi ternyata di pojok taman itu ada satu pipa kecil yang bocor. Dan setiap hari sedikit demi sedikit airnya mengikis tanah di sekitarnya. Awalnya kelihatan tidak berbahaya. Tetapi setelah berbulan-bulan, taman itu mulai rusak. Bunga layu karena terlalu banyak air. Tanah mulai runtuh. Dan air berhenti mengalir. Begitulah dosa yang dibiarkan dalam hati kita. Ia mungkin nampak kecil, hanya pandangan, pikiran, atau imajinasi. Tetapi ketika tidak dijaga, ia akan mulai mengikis kesucian hati dan merusak hubungan kita dengan Allah. Yesus tidak sedang mengutuk manusia yang jatuh, tetapi mengingatkan bahwa dosa selalu dimulai dari hati yang tidak dijaga. Dan yang paling berbahaya, ia merusak dari dalam sebelum nampak di luar. Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi membawa hukum ini ke level yang lebih dalam. Ia mengingatkan bahwa dosa seksual bukan hanya soal perbuatan, tetapi juga keinginan yang disimpan di dalam pikiran. Dunia modern sangat menormalisasi pandangan yang tidak kudus, melalui media, hiburan, bahkan percakapan sehari-hari. Namun Yesus menantang kita untuk hidup berbeda, menjaga mata, menjaga pikiran, dan menjaga hati kita. Ayat 29-30 nampak ekstrim. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Tentu Yesus tidak memerintahkan tindakan ini secara harafiah. Ini adalah bahasa kiasan yang kuat untuk menunjukkan betapa seriusnya kita harus melawan dosa itu. Jangan main-main, jangan tanggung-tanggung. Lebih baik kehilangan sesuatu yang kita sukai daripada kehilangan hubungan kita dengan Allah. Kata kuncinya adalah ketegasan rohani. Yesus ingin kita radikal dalam menjaga kesucian. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan keputusan hati yang sungguh-sungguh. Lebih baik menolak godaan kecil sekarang saat ini daripada menyesal di kemudian hari. Saudara, pesan Yesus ini sangat relevan kepada setiap kita. Kita hidup di dunia yang sangat mudah menggoda kita. Gambar, suara, dan juga kata-kata yang bisa menodai hati,
hanya dengan satu klik. Bagaimana kita bisa hidup kudus di tengah-tengah dunia yang seperti ini? Beberapa langkah praktis. Yang pertama, jaga mata dan jaga pikiran kita. Apa yang kita lihat dan dengar membentuk apa yang kita pikirkan. Tidak semua yang menarik itu berguna. Belajarlah berkata tidak terhadap hal-hal yang mencuri kemurnian hati. Isi hati dengan firman. Pemazmur berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Hati yang penuh firman tidak memberi ruang bagi dosa untuk tumbuh. Jadi, isilah hati dengan firman. Ketiga, buka diri untuk bimbingan rohani dan komunitas yang sehat. Jangan berjuang sendiri, karena itu akan sangat sulit dan sepertinya tidak mungkin. Tuhan memberi kita tubuh Kristus, supaya kita bisa saling meneguhkan, saling menjaga, saling menguatkan, saling mendukung satu sama lain. Kesucian bukan hasil kekuatan manusia, tetapi hasil hubungan yang hidup dengan Allah. Semakin dekat kita dengannya, semakin jauh dosa kehilangan daya tariknya. Karena itu, saudara terkasih, Yesus memanggil kita bukan hanya untuk hidup tanpa noda, tetapi untuk hidup dengan hati yang murni dan kasih yang sejati. Kesucian bukan berarti sempurna, tetapi terus memilih Allah di atas segala godaan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, tolong kami untuk kami tidak tergoda dengan dosa-dosa yang ada di sekeliling kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh menjaga hati kami, menjaga pikiran kami, menjaga keinginan kami. Biarlah kami boleh mengisi hati kami dengan firman-Mu, sehingga kami tidak mudah jatuh dalam dosa. Tolong Tuhan, kirimkan orang-orang yang mencintai Engkau, yang bisa menolong kami, mendukung kami. Dan kami pun juga bisa menjadi orang yang bisa mendukung, menguatkan orang lain. Sehingga kami boleh bisa terus bersama-sama bertumbuh di dalam Engkau. Tolong Tuhan, supaya kami bisa berjuang untuk tidak tergoda dengan dosa-dosa yang ada di sekitar kami. Mampukan kami ya Tuhan. Tolong kami. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini mari kita serahkan hati kita. Mari kita serahkan mata kita. Mari kita serahkan pikiran kita kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus memurnikan kita, sehingga hidup kita menjadi taman yang indah. Tempat kasih dan kebenaran terus tumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.